Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang dan ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan, Minggu 26 September 2021. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu, Kak. Bersama aku Mayadi, Kala Silampari Sepekan, selengkap. Kita langsung ke berita yang pertama. Kecelakaan lalu lintas membuat nenek dan cucunya meninggal dunia. Nenek bernama Mariana berumur 51 tahun dan Arpin berumur 16 tahun. Mereka warga lorong Masjid An-Nur RT 5 Kelurahan Simpang Priok, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2. Kecelakaan maut yang menelan korban jiwa terjadi di depan rumah dinas wali kota Lubuk Linggau, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Petanang Ulu, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Pada Kamis 23 September 2021 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Awal mula kejadian, korban Arifin mengendarai motor Yamaha Jupiter MX B6230 EGG membonceng neneknya Mariana dari kebun di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas hendak pulang. Hingga terjadi laka lantas, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuryono melalui Kasat Lantas Polres Lubuk Linggau Ibtu Swandi menjelaskan, menurut keterangan keluarga korban, keduanya sedang dalam perjalanan pulang dari kebun. Diceritakannya, awalnya ada motor senggolan dekat Makobrimob saat anggota Brimob sedang membantu pengendara yang alami kecelakaan. Tiba-tiba melintas motor korban berkecepatan tinggi. Sampai di TKP, korban mendahului mobil di depannya. Bersamaan dengan itu, datang mobil pick-up dikemudikan Ade Putra, sehingga tabrakan tak terhindarkan lagi. Informasi saksi di lapangan anggota Brimob, si pengendara motor itu menengok ke belakang karena di belakangnya itu katanya ada motor jatuh. Nah, pada saat menengok ke belakang kecepatan tinggi, setir si motor itu oleng langsung mengarah ke jalur kendaraan yang dari Simpang RCA. Nah, di saat itulah mobil sampai menghindar ke sebelah kiri, akhirnya masih tidak tertahan, numburlah bagian depan ban sebelah kanan, akhirnya lah terjadi kecelakaan. Oke, Nan. Ya, Nan, untuk sampai saat ini, Nan, si pengendara mobil, Nan, gimana, Nan? Statusnya, Nan? Untuk sampai saat ini kemarin kejadian, langsung kita amankan. Menurut saksi-saksi sudah kita periksa. Yang menjadi tersangka itu ya yang korban itu yang meninggal itu karena dia mengambil jalur si pengendara R4 itu. Kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit Dr. Sobirin, sementara sopir pick-up dan kendaraannya diamankan di Polres Lubuk Linggau. Sampai saat ini pengendara mobil diperiksa lebih lanjut oleh anggota Satlantas Polres Lubuk Linggau. Rajab, Silampari TV melaporkan. Penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi pengadaan masker di Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas terus dilakukan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Sejumlah saksi dan diminta keterangan mulai dari penggunaan anggaran. Pihak Kejari tinggal menunggu penetapan tersangka. Pemeriksaan sejumlah perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau terus berlanjut. Salah satunya, dugaan kasus korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau menjelaskan, sejumlah saksi terkait dugaan kasus korupsi tersebut telah dimintai keterangan oleh penyidik pidana khusus atau Pitsus, mulai dari penggunaan anggaran, beberapa kepala sekolah, bendahara, dan saksi lainnya. Pihak Kejari kini tengah menunggu penetapan tersangka. Dalam perkara ini, Dinas Pendidikan menggelar kegiatan penguatan kepala sekolah tahun 2019, di mana masing-masing peserta dimintai iuran sebesar 3 juta rupiah dengan jumlah peserta lebih kurang 283 orang, terdiri dari kepala SD dan SMP di Kabupaten Musirawas. Penanganan perkara Disdik tetap jalan di data penyidikan, tinggal kita mau mencari penetapan tersangka. Sudah itu yang kedua, perkara masker tetap jalan juga. Sudah kita serahkan tim intelijen, Poldata Purbakat Intelijen sudah menyerahkan perkara tersebut ke penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Kalau saksi-saksi yang sudah diperiksa berapa, Kang? Saksi banyak. Ada beberapa saksi
sudah kita minta keterangan beberapa orang, termasuk pengguna anggaran, namanya kepala dinas, selaku PPK, penyedia, para pekerja penyedia, PPTK, dan beberapa saksi-saksi camat yang menerima masker tersebut. Sementara untuk kasus korupsi pengadaan masker di Dinas Koperasi dan UKM di Musirawas juga terus berlanjut dan kini sudah memasuki proses penyidikan, di mana sudah ada beberapa saksi yang diperiksa penyidik, terdiri dari pengguna anggaran, penyedia, camat, hingga penerima masker. Rajab, Silampari TV melaporkan. Makasih pemirsa, masih di Silampari Sepekan. Kepolisian Resort Polres Lubuk Linggau nak melaksanakan razia kendaraan operasi Patuh Musi 2021. Mulai 20 September 2021, razia kali ini nak lebih menekan ke pelanggaran jalanan. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuryono menyampaikan, operasi Patuh 2021 ini akan mengedepankan penindakan di lapangan secara persuasif. Penindakan kita lebih kepada persuasif humanis dengan orientasi lebih kepada mendisiplinkan masyarakat. Dan operasi Patuh Musi Polres Lubuk Linggau tidak hanya fokus pada satu titik, tapi lebih kepada sistem hunting. Tapi meski titik beratnya lebih pada peneguran, namun juga tidak mengindahkan tindakan tilang bagi yang melanggar akan langsung ditindak. Selain itu, sasaran razia kali ini pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, pengemudi ranmor tidak memakai safety belt, dan menggunakan kendaraan melawan arus, serta tetap mempedomani protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 secara preventif dan persuasif dengan humanis. Selain penindakan persuasif di lapangan, pihaknya juga tetap akan melakukan razia balap liar dan knalpot racing, sebab razia knalpot racing ini merupakan instruksi langsung dari Dirlantas Polda Sumsel. Untuk knalpot racing ini mekanismenya sama. Bagi yang kita tangkap akan kita kumpulkan di Polres Lubuk Linggau. Sebagai efek jera, kendaraan boleh diambil bila mengganti dengan knalpot asli. Sesuai dengan perintahnya kaitan dengan operasi Patuh Musi ini, hal-hal yang sekiranya bisa mengakibatkan akibat yang fatal, pasti kita akan melakukan tindakan penilangan seperti itu. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat kaitan dengan operasi Patuh Musi ini, ya kita menekankan untuk masyarakat yang pertama mematuhi protokol kesehatan, yang kedua juga mematuhi daripada peraturan lalu lintas yang ada. Nah, kalau dia sudah membahayakan, bisa mengakibatkan hal yang fatal, misalnya melawan arus, ya, kemudian juga menggunakan knalpot yang brong, ya, kemudian juga tidak memakai helm. Nah, tentunya pasti akan kita lakukan tindakan yang tegas seperti itu. Terlebih selama operasi Patuh yang akan dilaksanakan 14 hari ke depan, ya kita akan melakukan penindakan itu. Ya, tapi tetap kita humanis, ya, menyampaikan pada masyarakat dengan himbauan, dengan ajakan untuk mematuhi semua aturan, terlebih kita masa pandemi COVID. Kapolres Lubuk Linggau menghimbau kepada masyarakat agar melengkapi segala kelengkapan berkendara, mulai dari STNK, spion, dan menggunakan helm. Bila tidak mau ditindak, kita minta masyarakat taat aturan. Apabila ditilang petugas, kita juga minta untuk taat. Rajab, Silampari TV melaporkan. Sebanyak 5.000 vaksin COVID-19 bakal lagi diterima oleh Polres Lubuk Linggau pas program vaksinasi Merdeka. Masyarakat yang nak mendapat ke vaksin bisa langsung datangi 3 gerai layanan vaksin yang disediakan. Sementara sudah sekitar 7.900 dosis vaksin yang disuntik ke semua warga di Lubuk Linggau. Program vaksinasi Merdeka yang digelar di Polres Lubuk Linggau terus berlanjut. Bahkan 5.000 dosis vaksin COVID-19 bakal kembali diterima. Menurut Kapolres Lubuk Linggau,
AKBP Nuryono. Antusias warga untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Kota Lubuk Linggau cukup tinggi. Bahkan, sejak program vaksinasi yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Jokowi ini, setidaknya sudah lebih dari 7.900 masyarakat Lubuk Linggau dan sekitarnya yang telah menerima suntik vaksin COVID-19. Terdiri dari masyarakat umum hingga para pelajar. Tidak hanya melayani vaksinasi COVID-19 di Mapolres, pihak Polres juga melakukan vaksinasi COVID-19 jemput bola dengan datang langsung ke lokasi, seperti ke sekolah-sekolah, tempat ibadah, perusahaan, dan juga ke hotel. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan herd immunity. Ada 3 gerai yang melayani kegiatan vaksinasi COVID-19, yakni di unit Dokes, Polres Lubuk Linggau, kemudian Mapolres Lubuk Linggau Timur, dan di Mapolres Lubuk Linggau Utara. Masyarakat ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19 bisa langsung mendatangi gerai tersebut dengan membawa KTP. Rajab, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silampari Sepekan Minggu Kak. Tonton terus Silampari Sepekan setiap akhir minggu di jam yang sama. Kumang Yadi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita